menyebut-nyebut bahwa Syiah itu beda dengan kita. Memang ada perbedaannya. Tetapi sekarang mereka menghadapi mereka yang nyata-nyata ingin menghancurkan. Dan mereka yang ingin menghancurkan itu bukan menyerbu karena mazhab, tidak. Karena sebelumnya orang-orang yang menghancurkan itu dia menyerbu juga sunnah. Dia menyerbu Irak, di situ sunnah. Dia menyerbu Palestina, di situ sunnah. Dia menyerbu Afghanistan, di situ juga banyak sunnah. Ya, kelompok yang bukan Syiah. Jadi yang umat Islam baik yang sunnah maupun Syiah itu sama-sama diserbu yang mereka mau dihancurkan. Jadi jangan kita terbawa oleh kebodohan, ya, al-ghabawah wal hamaqah, kebodohan yang mencoba untuk membuat kita merasa bahwa yang diserang ini bukan kita. Yang diserang ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sekarang Syiah, sebelumnya itu Ahlus Sunnah, Irak, Afghanistan, Libya, Syria, banyak hancur semua oleh penyerang dan penyerbu yang sama. Ya. Dan sebelum-sebelumnya termasuk Mesir juga beberapa kali perang dengan penyerbu yang sama, ya, dengan niat yang sama, yaitu menghancurkan. Jadi Bapak-bapak saudara, ya, kita harus paham apa yang terjadi. Wal naqif ma'a ahli al-haq, ya, wala naqif ma'a ahli al-batil. Jadi kita posisi yang harus jelas, ya. Karena semua posisi kita di dunia ini, ya, akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Termasuk hati kita, keberpihakan kita, itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita nanti sebagai murid Al-Maqfur Maulana Syekh, ya, tapi dibangkitkannya bersama Zionis, bersama para pembenci Islam, ya. Karena justru terhadap umat Islam yang lain kita tidak mau menampakkan keberpihakan. Ini saya sampaikan Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, sebagai bagian dari pengamalan hadis dari kita Nabi besar Muhammad SAW. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan orang yang beriman, tidak peduli keadaan saudaranya yang ada di tempat yang jauh yang lagi dizalimi, maka itu bukan, ya, termasuk orang-orang muslim, orang-orang beriman kata Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu saya sampaikan sebagai pengingat. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin sedikit saja membahas, ya, tentang al-husnu wal ihsan, tentang konsep al-husnu wal ihsan di dalam Islam. Al-husnu itu artinya baik, al-ihsan itu artinya melakukan yang lebih baik. Di dalam Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah SAW, konsep al-husnu wal ihsan ini dipentingkan, termasuk minal mafahim al-muhimmah fil Qur'ani wa sunnah, mafhumul husni wa mafhumul ihsan. Dari mana kita tahu ini dianggap penting? Karena banyak dibahas, ya. Jadi kalau kita mau tahu urusan-urusan itu penting atau tidak, karena kita kan bingung, bapak-bapak, ibu, saudara, ya. Terlalu banyak urusan di dunia, karena kita bingung mana yang penting, mana yang kurang penting. Maka bagi orang beriman, salah satu cara mengetahui apakah sesuatu itu penting atau tidak adalah lihat bagaimana Al-Quran dan hadis membahasnya. Kalau Al-Quran membahasnya panjang lebar, menguraikannya secara detail, menyampaikan atau menyajikannya dalam beragam dimensi, maka berarti itu penting. Kalau Rasulullah SAW juga sering mengungkapkannya, apalagi mendorongnya, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu, maka sesuatu itu penting. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran dan dalam hadis
hadis Rasulullah SAW, ternyata banyak sekali Allah Ta'ala dan Rasulnya itu menyampaikan, mengingatkan, menguraikan tentang al-husnu wal ihsan. Sehingga di dalam hadis itu banyak sekali kata-kata yang terambil dari al-husnu wal ihsan.